Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pertemuan setelah UTS ya. Sebelum UTS, materi terakhir adalah sapring. Ya, kita masuk pada ideal. Apa itu definisi ideal? Oke, tuliskan definisinya. Apa itu definisi ideal? Kalau saya punya himpunan R yang dikenai operasi penjumlahan dan operasi perkalian, dia merupakan suatu ring ya. R tadi himpunan yang ring. Kemudian di dalam R ada subhimpunan dari R, yaitu I. Kita tuliskan I. Nah, I ini tadi, subhimpunan tadi atau subset tadi, dia dikatakan suatu ideal di ring R jika memenuhi yang pertama. Syarat yang pertama, I tadi bukanlah suatu himpunan kosong. Syarat yang kedua, kalau saya ambil dua anggota di I, kemudian saya kurangkan keduanya, dia masih anggota I. Yang ketiga, kalau saya ambil satu anggota di I dan satu, atau biar nggak sama dengan ini, saya ganti ininya, notasinya satu anggota di R. Nah, ini saya tulis R kecil aja ya. Nanti yang ketiga ini saya ngambilnya yang satu di subhimpunannya tadi I, kemudian satu lagi anggota di R ya. Di R itu kan satu himpunan besar, I itu himpunan kecil ya. Subhimpunan dari R, di R besar, sini I, subhimpunan R nya. Nah, ini saya kalikan keduanya. Kalau saya letakkan A nya di sebelah kiri, A, R ya, dari R, dan ketika dia dikalikan masih di dalam anggota I, maka ini disebut ideal kanan ya. Yang keempat, sama dengan yang ketiga, saya ngambil satu anggota di I, saya juga mengambil satu anggota di R, R kecil. Kalau tadi A dikali R, dia dibalik R dikali A dengan A. Ketika mereka berdua dikalikan, dia masih anggota I, maka ini dikatakan ideal kiri ya. Jika suatu I subhimpunan R, di mana R adalah ring dan memenuhi keempat sifat ini, dia bukan himpunan kosong. Kemudian saya ngambil dua anggota di I, saya kurangkan keduanya masih di I. Kemudian saya ambil satu anggota di I, satu anggota di R, saya kalikan keduanya, tapi letaknya yang A di sebelah kirinya, R sebelah kanan, masih juga di I. Yang terakhir, saya ngambil satu anggota di I, saya ngambil satu anggota di R, yang di I A, yang di R R kecil. Kalau saya kalikan dengan posisi yang seperti ini, R dikali A, dia masih anggota di I. Ini ideal kiri ya. Nah, kalau memenuhi ideal kiri dan ideal kanan, maka dia I tadi dikatakan ideal di R. Contohnya seperti apa? Misal satu ya, saya punya I seperti ini. Matriks I 2x2, ukuran 2x2 yang isinya himpunan bilangan bulat. Bentuknya seperti apa? Seperti ini ya. Dengan A, B nya anggota dari Z ya. Dia suatu ring. Oke. Nah, kemudian saya saya ambil A subset dari I 2x2 yang isinya bilangan bulat ya. Nah, di mana A memiliki bentuk seperti ini. Nah, anggota Z ya.
shape-nya I, bentuk seperti ini, dia ring. I 2 kali 2 adalah matriks 2 kali 2 yang isinya bilangan Z dengan bentuk seperti ini. Ininya A sama B nya anggota-anggota bilangan bulat, jadi misalnya 1 0 2 0 1 0 0 2 100 0 0 negatif 5. Pokoknya A dan B nya anggota bilangan bulat atau Z. Kemudian saya ambil A himpunan juga, isi-isinya dimana himpunan A ini adalah subset dari I, dimana bentuk dari A ini adalah yang bentuknya seperti ini. A1 di atas di sini adalah anggota bilangan Z. Jadi misalnya 100 ya, berapa ya, 5 0 0 0, ini 3 0 0 0, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah, atau selidiki biasanya ya, selidiki apakah A ideal di A ya. Untuk membuktikan ini kita pakai ini ya, sifat yang tadi. Bukti yang pertama, kalau mau membuktikan bahwa A itu ideal atau bukan, berarti saya harus membuktikan bahwa A itu adalah bukan himpunan kosong. Berarti A ini ada isinya. Ambil aja, ambil. Nah, ini anggota dari Z, anggota dari A ya. Matriks 1 0 0 0 anggota dari A. Otomatis A-nya bukan himpunan kosong. Oke, syarat yang pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, ya, jangan bingung ya kalau yang di sini ini I subsetnya nih. Perhatikan di sini I itu subset dari R-nya. Kalau yang ini memang saya sengaja bikin I tapi bukan I sama dengan yang di sini ya. Ini I bentuknya seperti ini, dia matrik, dia ring. Kemudian saya ambil subsetnya dari I tadi, saya notasikan dengan himpunan A yang isinya seperti ini. Ya, kemudian kita diminta untuk menyelidiki apakah A itu ideal di I yang di sini. Nah, berarti kan kalau yang diibaratkan dengan definisinya, yang R itu ini I, yang I di sini adalah A-nya. Nah, sekarang yang kedua, syarat yang kedua adalah kalau saya ambil dua anggota di I saya tadi, maka ketika saya kurangkan dia tetap di I-nya. Berarti kalau untuk kasus yang ini saya mengambil dua anggota himpunan A. Ketika saya kurangkan keduanya, dia masih pada A. Oke, A tadi bentuknya seperti ini dengan yang angka yang di sini, entry yang di sini dia anggota bilangan bulat. Oke, sekarang saya ambil, kan itu bebas ya penotasian A-nya. A1, oh salah, gini. Ambil A1 0 0 0 dan karena dimintanya mengambilnya 2, dia anggota dari A. Dengan syaratnya apa? Dengan syarat A1 dan A2 dia anggota himpunan bilangan bulat ya. Nah, sekarang kita kurangkan keduanya. Seperti ini, dikurangi A2 0 0. Nah, apakah dia masih di A? Pertanyaannya kan itu. Berarti ini A1 dikurangi A2, ini 0, ini 0, ini 0. Nah, apakah masih di A? Pertanyaannya. Masih. Kenapa masih? Sudah kita lihat bentuknya sama enggak dengan himpunan matriks di A? Nah, sama. Sininya ada bilangan, sininya bilangan 0, sini bilangan 0, sini bilangan 0. Nah, sekarang bilangan yang di sini apakah dia masih di Z? Karena himpunan bilangan A yang A1 ini anggota himpunan bilangan Z dan bilangan bulat. Nah, pertanyaannya apakah A1 dikurangi 2 masih anggota Z? Masih ya. Ini ilmu di semester 1 yang aljabar elementer ya, pengurangan seperti ini. Masih di Z, berarti dia anggota A. Oke, berarti syarat yang kedua dia terpenuhi, bahwa A itu ketika saya ngambil dua anggota di A, saya kurangkan keduanya, dia masih di A.
Yang ketiga syaratnya adalah nih, saya mengambil satu anggota di subsetnya dan satu anggota di ringnya. Saya kalikan keduanya dengan bentuk yang di subsetnya itu sebelah kiri, R-nya itu sebelah kanan. Apakah masih di anggota subset tersebut? Nah, kalau yang di sini berarti untuk kasus yang ini saya punya A, berarti saya ngambil anggota satu di sini di A. Saya ambil lagi satu anggota di sini, kemudian saya kalikan. Oke, ambil di sini ya. Jadi di sini ambil 1 0 0 0, dia anggota dari A dengan A1-nya anggota dari Z. Yang kedua saya ambil misalnya gini aja ya, ini anggota dari I 2 kali 2Z, di mana A dan B nya anggota dari Z. Kemudian yang dicari apa? Saya kalikan keduanya dengan posisi yang subsetnya anggota yang dari subsetnya itu sebelah kiri dari yang anggota dari ringnya. Yang ini anggota subsetnya dari I, yang A ini yang ringnya. Berarti saya kalikannya A1 0 0 0 dikalikan A0 0B. Oke, sekarang kita kalikan, jangan sampai lupa perkalian matriks. Perkalian matriks itu aljabar matrik ya. Ini kali ini kali ini. Berarti di sini A1 A. Ini 0, ini 0. Ini 0. Pertanyaannya apakah dia masih di A? Dari bentuknya kelihatan ya, sudah hafal toh? Dari bentuknya terlihat dia masuk di A. Sekarang apakah bilangan yang di sini dia masuk di Z? Apakah masuk di Z? Wah iya, masih. Perkalian dua bilangan bulat, maka dia masih masuk dalam bilangan bulat. Oke, berarti dia merupakan suatu ideal kanan ya. Sekarang yang ideal kiri sama ya, pengambilan permisalannya sama, hanya posisinya yang dirubah. Kalau tadi yang ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan, kalau yang sini berarti terbalik. A00B saya kalikan dengan A100. Nah, samakah hasilnya? 0 0Y sama. Oke, dia masih di A ya, jelas ya dari bentuk. Ini juga masih anggota Z. Oke, berarti dari syarat 1 2 3 4 terpenuhi, maka A sehingga atau jadi A adalah ideal DI Z. Nah, gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, saya punya matriks 2 kali 2 isinya Z ring ya, suatu ring. Saya ambil sembarang himpunan subhimpunan dari matriks 2 kali 2 isinya Z. B di sini saya beri nama B. B ini bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini ya, di mana anggota dari Z. Oke, B matrik yang isinya seperti ini bentuknya A00 0B, diagonalnya diisi, di mana diagonal ini adalah entry-entry bilangan bulat, selain diagonal dia nilainya 0 dan itu 2 kali 2. Sekarang apakah dia merupakan suatu ideal di M 2 kali 2Z? Harus tulis ya, selidiki apakah B merupakan ideal di 2 kali 2Z ya. Sama, berarti saya harus membuktikan bahwa
B itu bukan himpunan kosong, saya ambil aja kalau kayak gitu gampang nih. Ini masih anggota B ya, jelas ya. Isian diagonalnya ada, kemudian bentuknya sama, ini juga anggota Z. Oke, tidak masalah. Sekarang yang kedua, saya ngambil 2 anggota di B, ambil ini supaya nggak sama seperti ini, A20B2, dia di B. Syaratnya adalah A1 A2 nya B1 B2 nya dia anggota dari Z ya, sesuai dengan ini tadi. Oke, sekarang kita kurangkan keduanya. Salah, B1 kurangi A20 0B2. Nah, kita kurangi di sini A1 min A2 0 0, di sini B1 dikurangi B2. Apakah masih di anggota B? Secara bentuk iya. Karena kita lihat entry-entrynya, apakah ini anggota himpunan bilangan bulat? Apakah ini anggota himpunan bilangan bulat? Oh iya, anggota bilangan bulat. Ya, selesai. Bukti ya, berarti dia anggota B. Yang ketiga, 1 saya mengambil di B, 1 anggota saya mengambil di M2 kali 2. Gampang ya. Nah, ini saya yang ngambil di B. Syaratnya A1 B1 anggota dari Z, yang satunya lagi saya ambil di M2 kali 2. Berarti matriks 2 kali 2 yang isinya bilangan bulat, di mana A, B, C, D, A, B, C, D nya anggota Z. Oke, itu. Nah, sekarang kita kalikan A1 0 0 B1 dikali A, B, C, D ya. Yang dari B nya sebelah kiri, yang dari ringnya tadi sebelah kanan. Artinya saya akan membuktikan apakah dia ideal kanan. Ideal kanan enggak? Set. A1A, A1B, ding B1C, ding B1D. Wow, apakah dia di B? Tahu ya jawabannya ya. Nih, himpunan B tadi, himpunan B isinya apa nih? Diagonal yang sebelah sini, nih harusnya 0. Yang sini juga harusnya 0. Ternyata tidak. Berarti dia tidak di B. Berarti kalau dia bukan anggota dari B, maka B bukan ideal kanan. Ya, sekarang apakah dia ideal kiri ya? Kelihatannya sih nggak tahu deng. Coba kita coba, nggak usah dikira-kira dulu. Deng ini sama A1A, ding B1 B1 ya. C A1 D B1 juga bukan ya. Bukan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa B bukan ideal di matriks 2 kali 2 Z. Sekarang latihannya 1 soal saja, mudah sekali. Nah, saya punya ini ya. Oke, bentuknya seperti ini. Ring, saya punya C misalnya. Nah, gitu. Oh sorry, belum ada C, ini subset dari ya. Selidiki apakah C ideal di R ring
Oke, itu untuk materi ideal. Cukup sampai sekian, nanti kita masuk ke pertemuan selanjutnya yaitu ideal utama. Oke, good luck buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.